Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, wih mantap. Selamat datang untuk teman-teman di podcast Sersan Horor, seram tapi santai. Kayak episode berapa? Kevin. Oh iya. Oke bangsa. Ya Allah. Dan astagfirullah juga ngeblank. Apa namanya ini? Human error. Human error. Episode 98 ya Bang Sul ya. Gila. Nah di podcast ini kita akan membawakan cerita-cerita horor dari pendengar, dari kiriman kalian. Oke. Dan pengalaman kita pribadi Bang Sul ya. Kalau misalnya kita ada ngelihat demitnya gitu nah, itu ya. Dengan konsep baru ya kan. Betul. Ya, studio udah cakep ini. Gue paling demen kalau syuting di studio nih Vin. Datangnya pakai sendal, pulang pakai sepatu. Gue demen nih. Nyolong. Aduh. Ya, pokoknya tempat sendiri lebih enak. Oh iya kita, waduh kayak di rumah sendiri lah ya. Betul. Kita makan di sini sambil gimana ya, bebas lah ya. Iya lo mau salto sambil makan kayak. Bodo amat ya kan. Yang penting rumah sendiri ya kan. Oke. Yoi. Oke teman-teman, episode ke 97 ya. Yoi. Ini masih komen abis lebaran Bang Sul ya. Yoi. Nah ini mantap. biasanya tuh budaya lebaran beli baju baru itu wajib ya Bang Sul ya? Enggak sih. Atau gimana? Oh enggak ya? Enggak. Jadi itu gimana ya kan. Lebaran itu kan artinya kan Idul Fitri itu artinya kan kembali ke fitrah. Jadi bersih kembali ya. Jadi semua di restart lah ya. Nah, jadi dihubungkan dengan sesuatu yang baru. Padahal itu enggak ya. Oh, maksudnya ya kalau pengen aja. Iya, kan? Betul. Maksudnya baru itu diri kita gitu, seperti lahir kembali seperti bayi gitu. Istilahnya kayak gitu ya kalau maksud Idul Fitri. Dan kalau baju baru itu ya boleh beli boleh enggak terserah, bebas. Kalau mampu ya beli. Iya, lah gue lebaran tahun ini nggak pakai baju baru kok, santai aja gue. Telanjang. Pakai jas hujan. Oh, iya, lagi musim hujan ya. Jadi pokoknya lebaran ini menjadikan kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Lebih baik lah gitu kan. Jadi ya baju itu tradisi aja sih. Tradisi, nggak harus baru lah. Nah kalau kurma nih Bang Sul, kan udahin kurma nih, doyan. Nah itu mantap. Kenapa makannya itu sebelum buka puasa harus makan itu tuh? Karena sunnahnya Nabi itu. Oh itu sunnah. Iya dari Nabi kita dua butir sebelum buka itu sunnahnya wajib. Oh bukan satu ya? Satu boleh, dua boleh. Salah ya. Boleh bebas. Satu kaleng juga boleh. Diabetes loh. Kenyang duluan aja. Iya. Karena itu manis kan dia. Jadi sebelum kena makanan kena yang itu dulu, mungkin abis itu ibadah. Kenapa? Karena buka puasa itu kita kan kalap kan. Apa aja dimakan. Makanan orang dimakan. Orang makan apaan? Jadi kita nggak boleh kenyang-kenyang karena kita mau ibadah, nanti mau sholat, mau taraweh, mau tadarus. Istilahnya jadi kenyang bego ya. Nah itu kayak ular. Iya benar. Ular tuh yang lurus karena makan linggis jadi lurus deh. Iya, pokoknya gitulah ya. Wah, sunnahnya 2 butir korma. Ini maksudnya buat pemulaan dulu ya. Betul, mulailah dengan yang manis gitu. Oke. Kalau gua kan brownies ya kan. Brondong nista. Anjir. Kacau. Aduh, jadi begitu sih. Aduh. Berbau informasi sedikit lah ya kan. Podcast dakwah ini ya. Assalamualaikum lah. Azan juga nih. Mau request nggak azan apa nih? Bisa gimana tuh Bang? Aduh. Oke, begitulah ya. Teman-teman ya, itu sedikit pertanyaan dari wajah maksudnya. Ya, oke. Karena penasaran juga tuh ya maksudnya. Betul. Nah, oke tuh. Jadi episode 97 ini maksudnya. Wow. Kita akan bawakan 2 cerita. Oke. Salah satunya dari teman kita yang sudah pernah kirim. Oke. Udah lama. Udah lama ya. Satunya teman baru nih. Wow, ini baru dia nih. nih. Ini dia nih yang baru-baru ini. Boleh dikulik dikit lah nih. Spoiler dikit nih ya. Boleh dicoel dikit. Dicoel dikit ya. Jadi ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Mbak Moja. Moja, gue tahu dari Manado. Dulu ya, tentang hotel. Betul. Oke. Itu serem tuh. Oke, satu lagi? Satunya lagi dari teman kita namanya Omar. Omar baru kayaknya, baru dengar nih gua. Waduh. Nah. Oke dah, langsung aja kali Mas. Oh iya dong. Jadi cerita 2 ini nih, ada cerita dari Mas Omar yang lumayan panjang, ada cerita dari Mbak Moja yang ada 2 cerita, tapi kita ambil satu dulu aja ya. Oh kita pisahin dulu ya ceritanya ya. Karena udah nggak cocok nih kita pisahin nih. Nah kita bisa ranjang dulu nih ya. Bisa ranjang. Ceritanya ya. Betul. Oke dah. Nanti baru kita akan selipin cerita dari Moja lagi. Nanti kita akan atur lagi, oke? Betul. Oke. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan.
Balik lagi teman-teman di podcast Suasana horor. Seram tapi santai. Oh, ini masih suasana Idul Fitri nih ya? Masih. Oh, ini ada salam khusus nih. Biasa kan kalau kita ngucapin mohon maaf lahir dan batin gitu. Nah, kalau buat gua itu ucapannya lain nih. Apa tuh? Mohon maaf lahir duluan. Ya. Udah tua. Ya, iya kan lain ya kan. Lahirnya duluan. Iya benar. Mohon maaf lahir duluan ya gitu. Bener. Oh, nyela ya. Iya, bukan lahir batin nih karena udah tua gitu. Ini mungkin sebenarnya kita pasti surga tuh ya. Kita sebenarnya antrennya begini. Gimana tuh? Ini aku di belakang, masuk sini. Dia masuk mau duluan. Gue mau ambil duit gitu. Di ATM kan. Kalau nggak gue colek. Kalau nengok tuh, lah gue masuk. Jahat banget itu. Bener-bener. Dia duluan ya. Oke lah, sikat lah. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita akan membacakan langsung cerita dari Mas Omar dulu kali ya. Omar, waduh Nah, Omar. kita kasih Mas Omar duluan ya sebagai pengirim pertama. ya. Oke. Siap. Oke, cerita dari Mas Omar. Sebelumnya terima kasih Mas Omar Thank you, Omar. mengirimkan cerita untuk kita udah berbagi. Nah, judulnya dia kasih, kalau si Omar ini sih dia dikasih judul diajak kenalan. Diajak kenalan. Kayak gue pernah denger cerita sebelumnya judulnya sama. Ada yang pernah juga. Nah, cuman ini versinya lain nih. Karena orangnya beda. Oke, kita lihat ya. Ayo siap. Nah, Mas Omar bilang kayak gini. Halo Bang Sul, Bang Kevin dan semua pendengar Suasana Horor. Halo. Sama-sama Omar. Mas Omar. Perkenalkan nama saya Omar. Saya boleh dibilang orang yang rajin dengerin podcast Suasana Horor katanya. Wah, makasih Omar. Thank you. Umur saya sekarang masih 16 tahun Bang Sul. Ya Allah. Ini paling muda nih. Oh my god. Oh, gue panggilnya Ade. Gue juga manggilnya Ade ini. Omar aja lah ya. Omar. Nah, si Omar ini umurnya masih 16 tahun, jalan ke 17 Bang Sul. Udah mau sweet 17 dia. Waduh, mantap. Nah, saya masih kelas 10 SMK katanya. Nah, baru lulus SMP nih. Karena katanya, oh iya saya tinggal di Bandung dan ini adalah pengalaman pertama kalinya saya nulis cerita. Jadi mohon maaf jika penulisannya belepotan. Oh enggak lah. Santai, kita santai. akan bacain semua cerita bagaimanapun cerita kalian. Oke. Para ada bilang wah ceritanya nggak serem bang, gimana tuh? Pokoknya kita nggak akan milih-milih maksudnya. Oh enggak. Semua kita ceritain. Pokoknya kita sudah menghargai effort kalian untuk nulis ke kita dan masalahnya cerita kalian serem gitu loh. Terima kasih banget ya. Kita pokoknya nggak ada beda-bedain. Nah, pasti dibacain. Tinggal tunggu jam tayang aja nih. Kita nggak ada yang lewat. Kita bacain tunggu pasti. Antriannya aja lah ya. Kirim aja udah lah ya. Betul. Siap. Oke, langsung aja katanya. Yuk. Nah, semua berawal saat si Omar ini baru pulang dari rumah temannya Mas Sul. Oh, habis pulang main ya. Nah, habis pulang main lah ya. Nah, saat perjalanan pulang itu biasa aja Mas Sul. Biasa-biasa ya pulang di jalan kayak biasa, aman-aman aja. Nah, dan saya pun juga udah biasa pulang malam. Oke. Nah, seperti saat saya lagi ceritakan ini katanya, seperti saat yang saya ceritakan ini katanya. Perjalanan pun berlanjut sampai setibanya saya di rumah. Seperti biasa, saya bertemu dan mengobrol dengan orang tua saya. Oke. Setelah selesai, saya pun ke kamar saya yang terletak di lantai 2. Nah, saya lupa bilang kalau rumah saya itu 2 lantai. Jadi mau kasih tau nih, rumahnya layoutnya gimana. 2 lantai. Lantai ke-1 itu ada ruang tengah, kamar ibu saya, dapur, dan kamar mandi. Lantai 2 ini ada kamar dia sama kamar adiknya. Dan ditambah ada kamar pamannya. Pamannya mungkin nginep situ ya. Dan juga ada balkon untuk jamuran. Jamuran mah panu pak, kulit. Jamuran. Oke. Di lantai atas kamarnya itu nggak ditutup dengan pintu, tapi kayak kain gorden tirai. Oke, di warteg gitu ya. Nah, tirai. Gorden warteg. Ikan tongkol. Buset ya. Touchscreen. Omar. Omar. Nah, tetapi hanya kain yang seperti gorden rumah, jadi nggak ada pintu ya. Jadi kalau ada angin ya kain itu terhembus. Terbang. Nah, jadi kita bisa lihat, kita yang di dalam bisa lihat keluar dan sebaliknya. Oke. Jadi kalau lagi ganti baju hati-hati tuh Mas. Oh, jangan dong. Omar hati-hati nih kalau ganti baju. Astagfirullahaladzim. Aduh. Yang lihat cowok juga. Aduh. Nah, setelah saya selesai mengobrol dengan ibu saya pun langsung menuju ke kamar atas untuk merebahkan diri. Dan semuanya seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya, tidak terjadi apa-apa. Bisa dibilang enjoy, aman lah, santuy lah pokoknya ya. Yoi. Nah, lalu seperti biasa, sebelum tidur saya mendengarkan podcast horor, seperti Suasana Horor dan lainnya. Sampai di mana saya kebelet kencing. Saya memutuskan untuk ke lantai 1 menuju kamar mandi. Kamar mandi kan terlihat lantai 1 tuh ya. Nah, di saat perjalanan ke bawah menuju kamar mandi, di situ nggak ada apa-apa nih. Dalam dia OTW itu dia nggak ada apa-apa. Tapi saat saya berjalan ke atas, udah saya pipis nih di balik ke atas, saya merasakan hawa tidak enak di pertengahan tangga menuju lantai 2. Lama-kelamaan makin tidak enak perasaan saya. Dan setibanya saya di lantai 2, perasaan itu pun semakin menjadi-jadi. Pikiran saya pun mulai kacau.
Saya berusaha untuk kalem dan berpikir positif kalau itu hanya perasaan saya saja. Saya pun berjalan sedikit demi sedikit ke arah kamar saya. Saat berjalan, tiba-tiba saya tertarik untuk melihat ke arah balkon tempat jemuran. Walaupun sebenarnya saya juga sudah berniat untuk tidak menengok kemanapun. Ya udah nggak enak gitu kan. Aduh, jangan nengok ya. Tapi penasaran ya, namanya orang kan. Kayaknya ada yang tertarik gitu ya. Iya, namanya orang kan. Nengok dia cuy. Anjir. Ya udah. Ada cewek. Serius? Panjang, baju putih, apa tuh. Entah itu gaun atau apa, saya tidak tahu katanya. Tapi yang jelas dia sedang tersenyum. Walaupun dia terlihat menyamping, maksud posisinya walaupun nyamping gitu. Gini, dari tapi kalau dilihat dari arahnya Mas Omar ini kan kelihatan mungkin dia lagi senyum gitu ya. Sayup-sayup terdengar suara dia sedang bernyanyi. Untung saja dia tidak menoleh ke arahku. Saya pun terdiam selama kurang lebih 10 detik. Lalu saya mencoba membaca doa sebisanya dan mulailah saya untuk berjalan ke kamar saya walaupun rusuh dan agak berisik, buru-buru kan. Buru-buru gitu loh. Dengan nafas yang tersengal-sengal saya mencoba untuk tenang. Ya kan? Saya pun mencoba untuk melanjutkan mendengar podcast yang sudah saya mainkan tadi. Masih lanjut podcast horor. Masih lanjut. Dengan perasaan mulut yang asam rasanya, saya ingin merokok walaupun sebatang. Stres mungkin ya kan. Iyalah, pastilah. Dia mau ngerokok rasanya biar tenang gitu loh. Saya pun merokok dengan pikiran yang mencoba untuk tidak memikirkan apa-apa. Saat merokok perasaan saya sangat tidak begitu enak katanya. Seperti ada yang mengawasi. Mungkin abang-abang juga ngerti lah rasanya ngerokok masih panjang tapi pengen cepet habis. Kita nggak ngerokok sih Bang Sul ya. Itu nggak ngerokok gitu. Ya tapi tahu lah ya, buru-buru gitu lah, terbalik gitu rokoknya. Mungkin kayak teman kita kalau lagi baru keluar ngerokok, dipanggil meeting. Sayang banget masih 1.000. Gitu, masih sayang. Masih buang nih kan. Nah akhirnya saya pun cepat-cepat membereskan rokok yang saya hisap. Tanpa banyak basa-basi saya pun mematikan rokok yang saya pegang. Masih dengan pikiran yang tidak tenang. Tenang kali. Tidak tenang. Buset. Saya pun fokus. Gila. Saya pun mencoba untuk terlelap karena sudah agak mengantuk. Ngantuk nih dia mau coba udah tidur aja lah gitu kan. Udah nggak tenang gini. Di saat saya sedang mencoba untuk tidur, suara nyanyi yang tadi datang. Nyanyi apa sih dia? Tahu dah. Nah, ada angin dingin yang datang gitu sih. Kan dia nggak pakai pintu kan ya. Berasa masuk. Anginnya masuk sih. Makin membuat saya merinding. Angin itu pun membuat kain penutup itu kebuka ya. Nah, di sini yang bikin saya tambah bete. Ada sosok perempuan tadi, cuy. Matanya cuma satu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya berarti depan kamar dia kan, kebuka, muncul tuh sosok dan senyumannya lebar menengok ke arah saya dan dengan suara kecil berkata, "Jangan takut, aku hanya ingin berkenalan denganmu." Dia ngomong gitu. Ya, tapi dia mencoba menenangkan, oke lah ya, niatnya baik lah ya. Oke. Ya tapi matanya pasang satu dulu, apa sih itu? Cyclops mungkin ya. Ngirit tuh, beli kacamata cuma satu lens doang. Murah ya. Ini murah. Benten apa gimana? Serem banget ya. Sekian Bang cerita dari saya. Maaf kalau penulisannya belepotan kurang rapi. Semoga cerita ini menyeramkan dan terima kasih sudah membaca cerita saya. Untuk judul saya serahkan kepada Bang Sul dan Bang Kevin deh katanya. Terima kasih. Sukses selalu untuk abang-abang ini. By the way, kejadiannya baru 3 hari yang lalu. Gila. Lu masih tinggal di rumah yang itu berarti ya? Masih ngomongin aja. Gila Omar. Kau bernyali besar sekali Omar. Luar biasa. Ceritanya langsung 3 hari dia nggak tahan. Langsung di situ lagi. Ya kan? Abis langsung diceritain ke kita nih. Makasih banget untuk keberaniannya. Thank you. Kita kasih nama ini aja ya, Miss Cyclops mungkin. Miss Cyclops mungkin. Matanya di tengah coy. Iya. Katanya tambahan aja nih katanya. Nanti saya juga bakal cerita lagi tentang pengalaman saya yang mungkin bisa dibilang menyeramkan. Soalnya saya ini termasuk orang yang bisa dibilang peka langsung sama gitu-gituan. Peka cuy. Tapi saya nggak bisa ngeliat wujudnya secara detail. Sekalinya bisa ya pas dia kecapean. Jadi gitu. Kalau dia kecapean dia lihatnya detail katanya. Oke. Sekian Bang, terima kasih. By the way nanti saya kirim tempat foto tempat dia nampakin sosoknya lewat DM katanya. Wah, boleh tuh. Penasaran tuh di balkon itu ya. Betul, thank you banget lah. Ini nyanyinya itu yang mau demen mah anjir. Menurut gue sih emang kayaknya ini anak, maksudnya ini ya. Peka ya karena udah bisa lihat sosok, bisa denger suara gitu. Itu udah 2 kehebatan menurut gue kan. Kan kalau lihat doang mungkin orang bisa lihat. Ya. Dia bisa denger, tenang aja coy. Siapa mau kenalan anjir. Dia bisa dengar dia bisa tahu dia ngomong apa, kata-katanya jelas gitu. Ini Iya. ya peka banget sih ini. Capek baru pulang sekolah mungkin.
Mungkin ya mungkin kalau mau lebih jelas lagi nanti habis pulang kerja bakti kali ya. Dari kerja bakti RT gitu lewat kuburan itu capek jelas banget itu. Capek banget tuh. Anjir, lagi capek ngeliat gituan nih kesel kali ya. Kesel anjir. Aduh, gila Omar. Terima kasih Omar ya. Thank you Omar. Aduh. Sukses sekolahnya ya. Oh ya betul Omar ya. Ditunggu ceritanya selanjutnya. Oke, thank you. Oke Bang Sul, lanjut aja kali ya. Ada lagi Ben? Ada. Oh yang tadi ya. Mbak Moja. Mbak Moza ya. Oke deh, langsung aja cerita Mbak Moja ya. Waduh. Ini bukan mozzarella ya? Oh bukan. Moja aja, Moja. Moza ya. Udah lama nih gak bertemu dengan Mbak Moza ini. Bertemu dengan Mbak Moja ya. Dari mana maksudnya? Manado. Manado. Gorontalo Manado ya. Pokoknya Sulawesi lah. Oke lah, langsung aja katanya. Yo. Nah, ini kirimnya 2, tapi kita akan bacakan salah satu maksudnya. Oke. Gimana Vin? Dia tulis begini, Hai Bang Sul dan Ko Kevin katanya. Halo Moza. Aku dipanggil Koko nih, padahal lebih kecil. Katanya selalu excited banget sama Sun Horror. Tiap hari di refresh terus, barangkali ada yang baru gitu. Masya Allah, terima kasih banget Moza ya. Ya Allah, la ilaha illallah. Balik lagi nih, aku mau ngejak kali ini aku mau bagiin lagi cerita. Ada 2 cerita yang mau aku ceritain kejadian ini waktu aku SD. Wow. Tahun 98. Flashback ya semua ya. Oke. First time aku mengalami hal-hal astral. Oke, mulai aja ya katanya. Oke. Singkat. Nah, waktu itu aku masih SD kelas 5. Maksud. Dia baru pindah nih. Sebelumnya aku tinggal di Jakarta. Oke. Di kawasan Bintaro. Oh, Bintaro dekat Pondok Indah di Jakarta Selatan. Betul. Itulah ya. Karena papaku konsultan, jadi dapat proyek di daerah terpencil, maksud, di Pulau Sulawesi. Oke. Tempatnya berada di bagian kabupaten di desa terpencil, namanya Cempaka. Oke, nanti kita coba cari deh. Nah, karena aku belum terbiasa ya, yang hidupnya dari kota tiba-tiba pindah ke desa terpencil, jadi belum ya culture shock lah ya. Iya, 90 derajat terbalik gitu lah ya. Nah, terbalik lah. Jadi masih menyesuaikan kata dia. Nah, di desa Cempaka itu kebanyakan orang Bugis ya katanya. Oh, Bugis. Jadi bukan orang asli sana katanya. Pendatang juga berarti ya. Nah, terus rumah aku dan tempat proyeknya ternyata jauh Bang Sul. Dari desa. Sekitar 3 kilometeran gitu. Dan gak ada kendaraan atau angkot sama sekali. Jadi kalau mau ke desa itu, kalau bukan jalan kaki ya naik mobil proyek. Gila gak? Kebayang nih sepinya kayak apa? Sepi, sunyi. Terpencil lagi. Jauh sih. Wow. Nah, cerita pertama ini tentang nenek-nenek, bukan aku yang ngalamin, tapi ibu aku katanya. Nah, sebelum aku cerita, aku mau gambarin dulu nih geografis rumahnya, rumah dinasnya itu ya. Jadi rumahku itu di sebelah kanan itu ada teras masuk. Terasnya nyambung sampai ke teras samping. Oh berarti letter L. Nah, mungkin gitu ya. Nah, yang sekaligus jalan menuju ke arah tempat proyek. Jadi kayak ada lorong pejalan kaki aja gitu di jendela kamar ibu. Oh jadi dari jendela kamar ibunya bisa ngeliat ke teras itu, ke lorong itu. Iya, tembus tuh ya. Nah, ada di sebelah kanan. Nah, terus bagian depan rumah setelah teras itu berderet pohon pisang banyak. Sama pohon apa? Kapuk. Itu cakep tuh. Cakep ya. Itu deadly couple itu. Waduh, gila. Itu sama kalau grup musik itu namanya duo maya itu. Duo maya ini. Kapuk sama pisang gitu. Udah kayak Machen sama Maya ya. Sama Dani. Tahu lah bukan ya. Gila itu gua belum lama kita ngomongin kapuk nih. Nah, itu dia. Aduh, pisang sama kapuk. Ceritanya si Faisal ya. Kapuk yang salah. Udah trauma gua dah. Ayo. Nah, terus di depan pohon itu ada sungai selebar 3 meter. Oh, gede juga cuy. Kebayang gelapnya gimana katanya. Ya ilah. Nah, di rumah kita ini tuh di bawah kaki gunung. Wih, cakep ya. Adem tuh ya. Adem banget ya. Iya, berasa ya. Nah, adem. Jadi tahu deh ya sunyinya sama gelapnya tuh kayak gimana dah. Apalagi masih tahun 98 ya. Listrik mungkin belum terlalu merata atau gimana ya. Nah, waktu itu papaku pergi ke kota Manado untuk urusan kerja. Jadi tinggal aku nih sama mama aku. Sama orang yang masak-masak di rumah. Dulu belum ada TV di rumah, jadi kebanyakan aku baca komik sama denger radio aja. Kebayangkan penyesuaian yang aku rasain gimana? Ya kan dari kota ada TV segala macam. Gue sih nggak betah tuh. Nggak betah ya? Jebret gitu aja. Mungkin kecuali kita kalau diajak berburu binatang kecil gitu seru mungkin ya. Iya sih. Ya udah. Tapi semakin lama aku semakin enjoy katanya. Oh, udah ke bawah ya adaptasi. Nah entah kenapa malam itu aku merasa takut. Jadi aku memutuskan untuk tidur bersama ibu di kamar. Nah jam 7 malam aku sudah masuk kamar.
Karena jam segitu aja, baru jam 7, itu udah sunyi banget. Cuma ada jangkrik dan binatang lain. Ya Allah. Nah, si Mbak Moja ini tidurnya cepet. Karena dia tidurnya bareng ibunya ya. Nah, kan yang tadi ngalamin kan ibunya nih. Jadi si Mbak Moja ini udah tidur, ibunya mungkin belum. Oke. Nah, kata ibuku, waktu kejadian itu, dia lupa deh jam berapa, yang jelas udah midnight gitu, udah tengah malam. Waktu itu kata ibu dia kaget kayak dengar ada orang lagi jalan gitu di samping orang yang tadi tuh. Oke. Karena emang jalan pertama biasa aja, tapi makin kesini kayak nggak biasa gitu, suaranya kayak diseret-seret. Oke. Tadi pertama kayak suara kaki biasa katanya. Nah, karena sunyi banget tuh Bang Sul. Oh berarti. Nah, jadi orang jalan dikit itu kedengeran. Kedengeran. Oke, benar-benar. Karena ibu takut ada maling atau apa, ya ibu diem aja dulu di kamar. Oke. Jaga-jaga lah gitu kan. Jangan langsung dipergokin, ntar kenapa-napa kan. Betul. Cuma masalahnya, suara orang jalannya udah nggak asik nih. Kayak orang jalan tapi bawa sapu katanya. Nah, karena ibu rasa ini aneh, dia mau negur. Akhirnya ibu beranjak lah dari tempat ibu, mau buka jendela. Oke, terus? Pas buka jendela, kalian tahu ada apaan? Ada nenek-nenek pakai baju hitam. Rambutnya putih acak-acakan. Melotot. Ketawa sambil natap ibu aku. Astagfirullahaladzim. Terus nyengir lebar tapi giginya warna hitam. Oh anjir. Tai banget sih. Ibu aku langsung istighfar terus langsung buru-buru nutup jendela katanya. Cuman pada dasarnya ibu aku nggak takut katanya. Mungkin ibunya lebih berani orangnya ya, nyali gede ya. Terus? Ya dia keluar kamar langsung keluar kamar, keluar rumah bawa sapu menuju jalan samping dan ternyata udah nggak ada. Oke. Berarti ibunya nggak takut tapi ibunya kaget doang. Oke. Istighfar ibunya kan. Langsung ambil sapu mau dilabrak tuh. Mau dilawan. Oke. Gile. Ternyata udah nggak ada. Ibu aku ngomel-ngomel dong. Katanya. Emang tuh ibu aku orangnya berani banget katanya. Hebat ibunya. Besok paginya ibu aku cerita sama aku. Sama orang yang kerja di rumah. Merinding banget bayanginnya katanya. Gila. Nah itu tuh cerita dari Mbak Moja. Nanti cerita selanjutnya akan kita tayangkan di episode selanjutnya ya. Mungkin mau kenalan juga kali itu ya, karena kan orang baru di situ kan. Mau kenalan itu. Iya, tapi sosoknya nenek-nenek yang hitam-hitam semua bawa sapu. Enggak deh. GMT kali. Apa tuh? Yang gerakan penyapu jalanan tuh kan oren ya. Oren Pak. Enggak, serem sih nenek-nenek mah. Iya sih. Serem anjir. Pagi motot itu ya. Apalagi kan dulu pernah sempat heboh nenek gayung ya. Nenek gayung. Nah itu kan tuh. Ya itu maksudnya kan kedengarannya kan fiktif banget ya. Tapi cuma takutnya ada jin yang memanfaatkan gitu loh. Betul. Dia anjir lah tahu kalau neneknya males jadinya ceritanya Bang Ega kan. Oh yang rambutnya sekamar itu. Anjir itu mah sama aja tuh. Anjir itu. Kalau gue bilang sih mau kenalan kali ya. Kenalan soalnya kan tempat terpencil gitu jauh. Suara-suara kaki lama-lama bawa sapu. Nah ini siapa nih pendatang baru kan, kenalan dia. Senyumnya giginya hitam lagi. Aduh. Thank you banget Kak Moja udah bagi cerita ke kita. Ini cerita zaman SD dia. Zaman SD 98 ya? Kelas 5 SD. Seumuran gue dah. Gue SD madrasah 98. 98 juga ya? Oh seumuran berarti. Waduh gila nih mantap nih. Oke lah teman-teman itu ya cerita dari Thank you Moza dan Omar. Betul Omar dan Kak Moza. Semoga bisa menghibur kalian dan menambah dosis horor kalian untuk malam ini. Oke dan apa maksud biasanya? Ya kalau ada yang mau kirim juga ya boleh ya ke sersanhoror@gmail.com. Betul. Follow IG kita di Sersan Horor FM dan jangan lupa di subscribe di bawah ini nih kentung. Betul. Ya, dan kita ucapin juga minal aidin wal faizin. Betul. Mohon maaf lahir dan batin dari Sersan Horor ya. Betul. Ada salah kita selama ini ngebawain nih gimana atau ada yang kurang-kurang yang mohon dimaafkan. Betul. Ya. Mohon maaf ya. Ya karena manusia tempatnya salah. Betul. Yang sempurnanya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau kamu cari yang sempurna, aku mundur. Kalau kamu nyari nasi goreng enggak, gue nitip. Ayo. Udah ya. Oke teman-teman ya. Semoga Lebaran tahun lalu kita bisa kumpul kembali ya. Betul. Bisa mudik-mudik juga ya. Oke, thank you banget teman-teman dan stay tune di episode ke-97 ini. Sampai ketemu di episode 98 dengan cerita yang lebih gila lagi seperti yang kali ini. Dan selamat malam. Wassalamualaikum.